Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman para tiktokers yang berada di rumah. Hari ini saya berada di Jalan Matanyata Gang Pala 2 di Masjid As-Sakinah yang akan mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Walaupun masjidnya dalam gang tapi luar biasa. Satu. Nampak dah dia Pak Usul dah. Pak Usul dah. Tahu. Jangan main-main loh. Iyalah. Tak ada. Cari ikut. Pak Usul tok. Denda Bang Usul. Denda. Subahnya ini. Dicari lah, jangan lift. Yang lain. Kan main pun. Dia pasti ada suruh Bang Usul. Lift.
Ada petik ya Pak, atau petik ada itu. Satu lagi. Enggak pakai un bisa ya. Satu. Ya, apa aja Pak? Pak Uso. Banyak. Hah? Nampak tulisan itu. Tidak usah dicari. Buka aja, cepat biasa buka aja. Baik, Bapak Ibu, hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ketua DKM As-Sakinah beserta jajarannya, yang kami hormati Camat Pontianak Barat atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Awab At-Tamimi yang insyaallah akan memberikan tausiah Maulid Nabi Muhammad SAW pada pagi sampai dengan siang hari yang berbahagia ini. Yang kami hormati para alim ulama, para ustadz, pemuka agama, pemuka masyarakat. Yang kami hormati jamaah Masjid As-Sakinah. Yang kami hormati jamaah Al-Jawahir yang alhamdulillah berkenan hadir pada pagi hari yang berbahagia ini di Masjid As-Sakinah. Yang kami hormati warga Gang Paladua dan sekitarnya, hadirin hadirat undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur maka senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak lipat rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam serta sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga, para sahabat serta pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman nanti. Pada pagi hari yang berbahagia ini, di hari Ahad
29 September 2024. Kita akan hadir bersama-sama di Masjid As-Sakinah dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin para jamaah sekalian, terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya pada pagi hari yang berbahagia ini, berkenan hadir meluangkan waktu untuk kita bersama-sama mendengarkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1444 Hijriah yang diadakan oleh DKM Masjid As-Sakinah di Jalan Marta Dinata dan Pala 2. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya untuk mengawali acara yang berbahagia ini, mari kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati dan dirahmati Allah, acara selanjutnya marilah kita ikuti, kita dengarkan dengan hikmat dan khusyuk bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan Korea Rayatul Husna yang merupakan juara 2 MTQ Provinsi Kalimantan Barat, yang akan membacakan surah Al-Imran ayat 144 dan surah Al-Mumtahanah ayat 7 sampai 8, dan dilanjutkan dengan pembacaan sari tilawah oleh Amirul Mukminin. Beliau adalah santri sekolah Quran pada kita. Pada beliau berdua kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. بسم الله الرحمن الرحيم.
berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allah menumbuhkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Mungkin tadi telah kita ikuti dengarkan pembacaan suci Al-Quran yang telah dibacakan Qori'ah Rayatul Husna dan Sarifilau Saudara Amirul Mukminin. Bapak Ustaz, hadirin hadirat yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara selanjutnya marilah kita ikuti dengarkan bersama sambutan perwakilan DKM As-Sakinah pada yang terhormat Bapak Haji Herianto SEMM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, di mana pada sampai hari ini kita diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat memenuhi undangan kami pengurus DKM Masjid As-Sakinah dalam rangka peringatan Hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang kami hormati Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Awad Ahmad At-Tamimi. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pak Ustaz yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir memenuhi undangan kami ini. Kemudian yang kami hormati Konsulat Malaysia, beliau hadir. Terima kasih atas kehadiran dalam undangan ini. Yang kami hormati Bapak Kapolresta Pontianak,
yang mewakili kebetulan Bapak Kapolsek Kota Pontianak. Terima kasih juga atas kehadirannya. Bapak-bapak jamaah Masjid As-Sakinah yang juga hadir pada hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah dari Al-Jawahir yang juga berkenan hadir dalam memenuhi undangan kami. Terima kasih juga kehadirannya. Bapak-bapak jamaah masjid dari masjid-masjid yang ada di sekitar kita yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih juga atas kehadirannya dalam memenuhi undangan ini. Mudah-mudahan setiap langkah dari bapak-bapak, ibu sekalian mudah-mudahan dijadikan amal ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan ini kami selaku Ketua Masjid DKM, Ketua DKM Masjid As-Sakinah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu atas ketidaknyamanan karena ruangan yang ada sangat sempit. Mudah-mudahan juga sempit ini lapang nanti di akhirat nanti. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam penyambutan kami terdapat kekurangan yang baik kami sengaja ataupun tidak. Sekali lagi kami atas nama DKM Masjid As-Sakinah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan sesuatu yang mungkin yang kita dapatkan untuk kita bawa bekal sebagai pandangan hidup kita. Karena beliau Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan yang merupakan yang Allah turunkan kepada kita, sehingga kita saat ini mudah-mudahan kita berada di jalan yang lurus. Akhir kata, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari bapak-bapak, para jamaah sekalian, dan terutama kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz yang sudah hadir pada hari ini. Dan mudah-mudahan amal ibadah yang dari Pak Ustadz Al-Mukarram ini itu bisa jadikan amal ibadah juga, dan kami di sini mendapatkan ilmu yang merupakan bekal kami. Demikian akhir kata, saya selaku wakil daripada DKM Masjid As-Sakinah ini mengucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia dari pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini atas kerja kerasnya sehingga terselenggaranya daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Haryanto SE MM yang telah menyampaikan sambutan mewakili pengurus DKM As-Sakinah. Bapak Ustaz, hadirin jamaah yang berbahagia, yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Acara selanjutnya adalah kita ikuti dengarkan bersama sambutan Konsulat Malaysia pada Ustaz Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan satu sambutan yang mewakili Konsul Malaysia di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapa Ibu pengurus Masjid As-Sakinah, para tokoh agama, hadirin yang dirahmati Allah, yang mana saya telah mengadakan satu persatu, tapi kita mengurangkan rasa hormat dan kasih sayang kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpah dan rahmatnya serta nikmatnya hingga kita dapat semua berkumpul di dalam masjid yang penuh berkat dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijrah. Selawat dan salam semoga sentiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan seluruh umat hingga akhir zaman. Semoga kita semua dapat syafaat dari baginda Nabi dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi merupakan momen yang sangat penting bagi kita sebagai umat Islam untuk mengenang kembali perjuangan, keteladanan dan akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Melalui peringatan ini, kita diingatkan akan terus meneladani sifat-sifat beliau yang penuh dengan kesabaran, kasih sayang, keadilan dan semangat persatuan. Dalam kehidupan sehari-harian, Rasulullah SAW adalah contoh yang terbaik dalam segala aspek, baik dari segi seorang pemimpin, suami, ayah maupun anggota masyarakat. Nilai-nilai luhur beliau ajarkan sentiasa relevan dengan kondisi kita di saat ini, khususnya dalam menjaga persaudaraan, keharmonian serta kesejahteraan bersama. Oleh itu, marilah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mendalami, memahami tentang ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW serta menguatkan tekad kita untuk meneladani beliau di dalam setiap langkah kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, akhir kata saya mewakili Konsulat Malaysia di Pontianak ingin mengucapkan terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk hadir ke acara yang mulia ini. Semoga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini akan terus membawa keberkatan dan mempereratkan tali silaturahmi di antara kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Konsulat Malaysia yang telah berkenan memberikan sambutannya. Bapak Ustaz, hadirin hadirat jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah kita ikuti simak dan dengarkan bersama acara utama kita, yakni uraian hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1440 Hijriah dengan tema meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dengan segala hormat kepada Ustaz Haji Awad Ahmad Atamimi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الشيخ على يد الفتوح والمنح والصوف وسائل الجسد وتوبة النصوح وصار شمس ظهيرا وباطنا بالدين والعلم والأمر وزيرة ومحبة بشاب الحبيب العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكل نية صالحة بسر الأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassahu sallallahu alaihi wasallam bi asyrafil manasib wal maratib. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma manaha minal mawahib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul masyariqi wal magharib. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila sa'iril a'ajim wal a'arif. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil mathiri wal manaqib. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ya'ti qailuhuma yawmal qiyamati ghaira khaib. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. وقال ربنا تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل جلاله والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Halo tes. Ini tadi, ini jelas. Yang penting jelas jalan, bukan jalan di luar. Baik, salam penghormatan kepada para ustaz dan ustazah, para muallim dan muallimah, para kiai, tokoh-tokoh agama, pemuka agama, para imam, para khatib, guru qiraatul Quran, bapak-bapak haji, ibu hajah sekalian. Saya dulukan status keagamaannya, dan inilah kemuliaan isi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam hormatan kepada tokoh masyarakat, pemuka masyarakat, para sepuh yang ditokohkan sekali walaupun tidak disebutkan statusnya, tapi dihormati di masyarakat tersebut. Kemudian salam penghormatan kepada ketua beserta pengurus Masjid As-Sakinah, Wa Makam As-Sakinah Mawaddah Warahmah. Ini rumah tangga ini kenal betul dengan Sakinah. Yang mudah-mudahan Sakinah ini lambang ketenangan hidup. Siapa yang masuk ke masjid ini mudah-mudahan diberi ketenangan hidup. Ya. Kemudian pengurus masjid beserta jajarannya dan sekaligus panitia peringatan Hari Besar Islam, yang semuanya terlibat dalam pengurus masjid ini sampailah acara ini yang telah menyisikan waktu, pikiran, tenaga, mungkin juga rezekinya sehingga terlaksananya peringatan Maulid pada pagi hari ini. Saya doakan jazakumullah khairal jazaa
Semoga Allah memberi balasan kepada antum semuanya dengan balasan yang sebaik-baik insyaAllah. Kemudian salam penghormatan dari pemerintah, Kementerian Agama, Kepolisian, apalagi nih Pak yang hadir nih, Konsulat Malaysia, insyaAllah beliau hadir di sini. Sebenarnya tadi sambutan beliau ini pakai bahasa Malaysia pun tak masalah. Ya, kami ini paham lah, paham insyaAllah. Dan seluruh yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali yang hadir pada hari ini, insyaallah mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa kepadanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini pagi yang cerah setelah diguyur hujan. Ya, mungkin pengurus masjid tadi pagi bimbang, ya kan, datangkan tak orang. Alhamdulillah yang hadir seperti ini, masya Allah. Ya, tadi pengurus masjid bilang yang mewakili, mohon maaf tempatnya kecil. Bukan tempatnya kecil, orangnya ramai. Ini termasuk besar masjidnya. Ya, masa besar masjid bisa nampung mungkin kalau Jumat bisa 400 kali, 300, ya kan? Nah, jadi orangnya ramai begini, alhamdulillah. Ya, tapi orang-orang itu saya kenal apaan? Asik lagi dari pengurus masjid. Ya, pagi ini alhamdulillah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di bulan sakinah ini kita dalam memperingati manusia yang sangat mulia. Ya, kita kaji ini tak selesai kemuliaan Nabi. Ya, dan memang kemuliaan Nabi ini diakui dari mulai beliau lahir sampai sekarang. Yang mengakui kemuliaan beliau ini tidak hanya orang beriman, yang tak beriman pun banyak juga yang jujur mengakui kelebihan daripada Nabi Muhammad SAW. Yang membenci Nabi, yang tak seiman itu mungkin dia iri, tak senang. Ya kan, biasalah. Makhluk Islam ini tersebar sampai masuk ke Paluan. Ya kan? Makanya dikatakan Nabi Muhammad itu umurnya pendek. Ya, tak panjang umur Nabi itu. Ahmad umati bina sab'in wa sittin. Umur kita pun mengikuti umur Nabi Muhammad SAW. Ya, kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Nah, tapi alhamdulillah Islam tersebar ke seluruh dunia. Tidak ada dunia yang tidak mencapai Islam. Pasti ada, walaupun dia termasuk minoritas. Ya, jadi tak ada halangan lagi kan. Jadi dakwah ini sudah sampai ke seluruh dunia yang dibawa oleh umat Nabi Muhammad SAW dan tak terbantahkan bahwasanya ini Islam sudah tersebar. Ya, jadi nanti di akhirat yang tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan Rasulullah tak boleh lagi menuntut, tak ada alasan. Jangan bilang Islam belum sampai kepada kami, sudah sampai semua dah. Masuk ke kampung-kampung pun Islam itu. Ya, nah, jadi maka dari itu tinggal kita mempertimbangkan mau ikut atau tidak. Nah, yang jelas kebenaran telah sampai kepada kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan disebarkan oleh sahabat meninggal, disebarkan oleh tabi'in meninggal, disebarkan oleh tabi'in, teruslah bersalin ulama-ulama sampailah sekarang ini. Dan sekarang ini kita berada pada posisi memperingati, mengagungkan hari kelahiran Rasulullah SAW. Nah, dengan memuliakan Nabi ini, nah, semoga kita menjadi orang yang dimuliakan Allah. Ya, karena kita ini mohon maaf bisa mulia, bisa tidak. Nah, kalau orang menganggap kita mulia, alhamdulillah, berarti kita sudah boleh mencontoh sedikit ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sebaliknya, berarti ada sedikit kesalahan yang kita lakukan, pun harus kita perbaiki. Tapi kemuliaan Nabi tetap berjalan sampai kapanpun. Sebelum beliau lahir, beliau sudah mulia. Waktu beliau lahir, tetap beliau mulia. Sampai beliau wafat pun, beliau tetap mulia.
mulia. Sampai sekarang pun tetap Nabi dimuliakan. Ya, maka dari itu kita siap untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW dari mulai lahir sampai wafatnya. Kalau kita renung kemarin 13 hari yang lalu, itu persis tanggal 16. Tanggal 16 September itu bertepatan 12 Rabiul Awal. Jatuh hari apa tuh? Nah, Senin. Kemudian hari kelahiran Nabi adalah hari Senin. Dalam sejarah memang begitu. Tetapi ingat, lahirnya Nabi itu khilaf, dipersisikan ulama. Mohon maaf nih ya, saya sampaikan. Ya, harus kita terima dengan lapang dada. Arti kelahiran Nabi tidak disepakati tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin itu. Ya, tapi hari Senin disepakati, tapi 12 Rabiul Awal tidak disepakati. Cuma kita voting, ambil pendapat yang terbanyak. Pendapat yang terbanyak, nah Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Tapi wafatnya Nabi itu disepakati karena sejarah tercatat. Nah, Nabi wafat persis memang sama tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dan jatuhnya pun hari Senin. Tapi yang pertama tadi sepakati, kita voting sudah, ambil pendapat mayoritas, tetap kita berkeyakinan Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Tahunnya ya, belum ada penanggal Hijriah, belum ada waktu itu. Ya, Nabi lahir tidak ada. Cuma direkatkan dengan peristiwa-peristiwa besar. Ada peristiwa besar, serangan Abraha dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Itulah peristiwa yang dekat dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi jelas 12 Rabiul Awal Nabi lahir, 12 Rabiul Awal Nabi wafat. 12 Rabiul Awal Nabi lahir hari Senin, demikian juga 12 Rabiul Awal hari Nabi wafat jatuh juga hari Senin. Apakah ini kebetulan? Tidak boleh kita bilang kebetulan. Ini Allah sudah tentukan. Sebelum Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW, Allah sudah tentukan seperti itu. Ya. Nah, kita kalau belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, bahwasanya ilmu Allah telah mencakup seluruhnya sebelum terjadi. Dan kita pun hari ini menurut ilmu Allah sudah tercatat. Di Masjid As-Sakinah mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 29 September 2024 bertepatan dengan 25 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Dan ini sudah diketahui oleh Allah dan sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa yang hadir pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Siapa yang tak meyakini ini? Ingat, syirik. Itu namanya syirik, tidak meyakini semua terjadi atas ketentuan Allah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita meyakini bahwasanya Nabi lahir dengan wafatnya sama tanggalnya dan harinya pun sama, masyaallah. Ya. Nah, kemudian Nabi dimakamkan itu tidak hari Senin ya, hari Rabu. Ya, Nabi hari Rabu diwafatkan, maaf dimakamkan di tanah. Kenapa demikian? Nah, Bapak Ibu harus tahu, ini saya sampaikan bahwasanya Nabi ini bukan orang sembarangan. Dia orang besar. Tokoh-tokoh yang besar punya nama itu kalau dia wafat pasti ditunggu orang-orang untuk hadir, ya, mensalatkannya, memakamkannya. Karena ada urusan besar setelah Nabi wafat itu harus ada pengganti Rasulullah SAW. Dan itu disepakati sahabat, harus sudah ada siapa pengganti Nabi sebelum Nabi dimakamkan. Maka sahabat dipanggil, yang lagi perang dan perjalanan suruh kembali ke Madinah. Yang sedang dakwah di penjuru Madinah suruh kembali ke Madinah untuk hadir, untuk menyaksikan bahwasanya siapa yang dipilih sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW, kemudian mayat baru dimakamkan. Harus begitu, pemerintah tak boleh kosong. Bahaya kalau kosong. Ya, alhamdulillah dipilihlah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Itu atas isyarat Nabi dan juga disepakati oleh sahabat. Apa isyaratnya? Waktu Nabi SAW sakit berat, akhir umur beliau. Beliau berbalinglah di kamarnya bersama Aisyah. Kemudian waktu salat telah masuk. Yang namanya sahabat dengan salat terus senantiasa di belakang Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sahabat yang berani mengambil alih jadi imam, tidak berani. Karena sahabat itu mengukur diri, siapa kita ini. Dan memang Nabi pun tidak pernah berizin menjadi imam siapapun selain Nabi Muhammad SAW. Nah, waktu sakit berat itu Nabi tidak keluar. Nah, orang berbisik-bisik dalam masjid. Disebutkan dalam kitab Dulu wal Marjan dari Imam Bukhari dan Muslim. Nah, orang-orang menunjuk kepada Umar karena Abu Bakar belum datang. Nah, Umar, jadilah kau imam. Nabi tidak memungkinkan untuk jadi imam hari ini. Tapi rumah Nabi bersebelahan dengan masjid. Ya, bersebelahan dengan masjid ini tinggal melangkah saja. Nah, desas-desus tersebut sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Aisyah pun berkata, ya Rasulullah, mereka akan menjadikan salat dan mereka menunjuk Umar. Apa kata Nabi SAW? Ya, aku minta Abu Bakar yang jadi imam, kata Rasulullah. Ingat ya, selama Nabi hidup tidak ada siapa pun jadi imam kecuali Rasulullah. Nah, akhirnya disampaikan pada sahabat di masjid, tapi desas-desus tetap juga karena Abu Bakar belum datang. Nah, sampai lagi berita kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka sudah tak mampu lagi menunggu waktu salat, mereka menginginkan Umar menggantikan untuk jadi imam sementara. Apa kata Nabi? Allah dan Rasulnya menginginkan Abu Bakar, kata Rasulullah. Tapi sudah begitu, skakmat. Orang mencap pun apa namanya? Skakmat sudah. Udah Allah dan Rasul kepengennya Abu Bakar jadi imam, yang lain tak berani. Bahasa kita bilang yang lain lemah lututnya. Mana yang udah jadi imam? Nah, akhirnya tak lama Abu Bakar datang. Datangnya Abu Bakar lalu jadi imam. Nah, kata Umar, ya Abu Bakar, Rasulullah menginginkan kau jadi imam. Jadi imam kan? Jadi imam. Akhirnya buat jadi imam. Allah Akbar. Salah. Nabi ini ya Allah, Masya Allah. Udah sakit badan tak mampu dia dengan takbir sahabatku. Dia kepingin juga masuk lagi ke masjid jadi berjamaah, jadi makmum. Dipapah oleh Ali dengan fadal. Diangkat Nabi. Dibawa Nabi ke depan mihrab ini, pas di belakang di samping Abu Bakar. Diletakkan Nabi di sebelah kanan, tapi Nabi salatnya dulu. Abu Bakar berdiri. Nah, begitu Abu Bakar melihat menyuling ada Nabi di sebelah kanan, Nabi berisyarat. Pamit. Tetap pada tempatmu, kata Nabi. Tetap pada tempatmu. Nah, tapi Abu Bakar tetap mundur. Dia mundur ke belakang. Terus ke belakang, Nabi mengambil alih. Nabi pun jadi imam, tapi posisi Nabi duduk, makmum berdiri. Ada pula pendapat mengatakan kalau imam duduk, makmum. Nah, ini namanya imamnya ada uzur. Ya, imamnya ada uzur. Nabi tak kuat berdiri. Nah, Nabi jadi imam sampailah selesai. Begitu selesai, Nabi beritahu Abu Bakar, kenapa kau mundur? Kenapa tak teruskan? Kan lebih bagus imam berdiri, makmum berdiri. Cuma Nabi ini tak tahan lihat berjamaah, datang cucu burunya Nabi berjamaah. Ya. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, tak layak. Ibnu Abi Quhafah. Aku ni anaknya Abu Quhafah. Karena Abu Bakar anaknya Abu Quhafah bapaknya. Aku anak Abi Quhafah tak layak berada di depan, sementara di belakang ada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya adab. Ya, jamaah sekalian, mohon maaf, ini adab. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Orang yang sehat sebenarnya lebih layak jadi imam daripada orang yang sakit. Tapi adab kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau sangat dimuliakan oleh Allah, maka Abu Bakar mundur ke belakang. Yo, di masjid ni pakai adab lah.
Jangan tak pakai adab. Artinya kalau kita lihat ada orang yang lebih mulia keagamaannya, dialah pantas jadi imam. Kita ini yang tanggung-tanggung janganlah. Apalagi yang pas-pasan. Ini yang pas-pasan maju jadi imam. Nanti makmum bubar. Nah, pertama apa yang layak tuh? Pertama, bacaan kita. Yang kedua, paham sunnah. Yang ketiga, baru umur. Yang keempat, baru pakaian. Yang kelima, dan seterusnya. Begitu dan ini adab namanya dalam berjamaah. Kalau kita pakai adab seperti ini, insya Allah selamat di masjid. Ini kadang yang tak layak jadi imam, makmum dah mulai kasar kusuk, fitnah sana, fitnah sini dan sebagainya. Kita jaga kerukunan masjid. Kita jaga masjid as-sakinah. Mudah-mudahan kita tanam di dalamnya. Dalam masjid sakinah, masjid lain lah semua. Ya, sama semua masjid juga begitu. Ya. Nah, kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kembali ke wafat Nabi dulu ya. Nah, nanti mau kena ada masalah akhlak. Rasulullah SAW beliau dimakamkan hari Rabu karena beliau orang besar. Nah kemudian selama ini yang kita dengar bahwasanya mayat harus segera ditanam, tidak boleh lewat dari 5 waktu salat, kan gitu. Nah kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW lewat itu waktu salat, bukan lagi 5 waktu lebih. Meninggal hari Senin, dimakamkan hari Rabu. Apa sebab? Ada hajat keperluannya boleh. Karena Nabi orang besar, menunggu sahabat dan menentukan siapa pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah. Yang begini boleh. Kita juga begitu. Ada orang meninggal, ahli waris, anak sulung yang berkata, jangan ditanam mayat ayahku, tunggu sampai aku datang. Anaknya disuarisi, tunggulah, tak masalah. Tetapi ya, menunggu ini diperbolehkan, tapi jangan sampai lewat waktu. Lewat waktu apa? Jangan sampai mayat berubah. Kalau kita menunggu sampai mayat berubah, hukumnya haram. Jadi kalau 1 hari masih boleh. Hari ini sudah, besok penanamnya masih boleh. Pagi, kemudian sore masih boleh. Yang tak boleh itu sampai mayat berubah. Tapi sunnahnya dalam kitab, bersegeralah menanam mayat. Dianjurkan bergegas menanam mayat. Karena Nabi SAW bersabda, kalau mayat itu orang yang saleh, orang yang baik, orang mukmin sejati, dia akan berkata, qadimuni, cepatkan aku. Begitu orang mukmin. Begitu mayat ditandu dari rumah, mau turun dari rumah, dia menjerit, cepatkan aku. Kata si mayat, karena rohnya masih ada dekat jasadnya. Tapi sebaliknya, kalau mayat yang fajir, yang nakal, ibadah tak menentu, imannya pun berantakan. Kalau iman berantakan, nah ibadahnya berat sekali, itu iman berantakan. Ya, berat sekali, karena sholat kadang tidak. Nah orang ini bagaimana? Begitu ditandu mau turun dari rumah, dia akan berkata, ya wailaha aina tadhabun, celakanya aku, kau mau bawa aku kemana? Kata si mayat. Itu menjerit mayat itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang pertama, jangan termasuk yang kedua. Apa resepnya jadi golongan yang pertama ini? Tak ada jalan lain kecuali ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ingat, dunia ini amanah saja. Tak lama Nabi itu meninggal, selesai sudah urusannya. Amanah yang Allah amankan kepada Rasulullah sudah selesai, tamat. Tadi apa? Tamatnya sempurna sudah. Sekarang kita gimana? Mau tamat dah. Cari tamat yang baik. Husnul khatimah. Akhir yang baik. Selesainya pun baik, tugas-tugas pun selesai juga. Selaku orang tua selesai tugas kita. Selaku seorang suami selesai tugas kita. Apalagi selaku tetangga selesai tugas kita. Sebagai karib kerabat selesai tugas kita. Yang penting amanah-amanah selaku hamba Allah selesai. Baru matinya husnul khatimah. Makanya kematian yang paling indah itu kematian Nabi Muhammad SAW. Karena tugas sudah selesai. Nah makanya saya ceritakan sedikit. Waktu Nabi SAW wafat, dia berada di pangkuan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Banyak istri Nabi, tapi beruntung Aisyah.
dia dipilih. Akhir hidup Nabi tinggal di rumahnya Aisyah dan meninggal persis di pahatnya Aisyah. Waktu Nabi mau meninggal, aku lihat napasnya turun naik, pandangnya ke atas, keadaan pejam. Kemudian datanglah saudaraku Abdurrahman, duduk di dekatnya, dipandangnya Abdurrahman. Abdurrahman di sakunya ada siwak, jadi memandang siwak tersebut. Kata Aisyah, aku paham, Nabi kepingin siwak tersebut. Aku ambilkan siwak itu, Nabi pakai bersiwak Nabi. Jadi sunnah bersiwak sebelum meninggal. Untuk Nabi sih sempat, kita sempat ya kita bisa bersiwak sebelum meninggal. Apalagi meninggal di rumah sakit, aduh payah itu. Jadi sunnah, kenapa? Ingin menghadap Allah, bersih mulut. Itu Rasulullah SAW. Ya. Nah kemudian Nabi yang minta wadah diberikan kepada Rasulullah, itu air. Nabi masukkan tangannya, kemudian Nabi melus-melus lehernya. Sambil Nabi berkata, La ilaha illallah, innal mauta lasakarat. Kata Nabi, tiada Tuhan kecuali Allah, sesungguhnya kematian itu berat. Kata Rasulullah. Ini gambar kepada kita ini, mati itu berat. Namanya sakaratul maut. Apa sakaratul maut? Sakarat itu mabuk, maut itu mati. Mati dalam keadaan mabuk. Kenapa? Dipandangkan macam-macam. Orang lain tak mandang, kita dibukakan oleh Allah SWT. Kalau iman tak kuat, wah bahagia. Makanya penyelamatnya apa? Penyelamatnya tauhid, la ilaha illallah. Maka saya anjurkan Bapak Ibu jemaah, jangan sepelekan kalimat ini. Kalimat ini kalimat sakti. Orang kafir masuk Islam harus kalimat ini. Mati husnul khatimah dengan kalimat ini. InsyaAllah dan kubur, luas kubur kita dengan kalimat ini juga. Buka pintu surga nanti, kuncinya la ilaha illallah. Nah, maka saya anjurkan, kematian itu menentukan. Tapi tauhid, tauhid yang mana? Tidak ada syirik di dalamnya. Orang yang bertuhan dengan Allah waktu di dunia, InsyaAllah matinya dengan husnul khatimah. Jadi kekuatannya kalimat itu, InsyaAllah. Mudah-mudahan kita meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, waktu peristiwa ini terjadi, wafatnya Nabi tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, maka gemparlah kota Madinah. Sahabat semua goncang, semuanya goncang, termasuk Abdullah bin Zaid goncang. Abdullah bin Zaid lagi manjat pohon kurma. Ya Abdullah, qad mata Rasulullah. Langsung terjun, bukan lagi turun, terjun melompat ke bawah. Bayangkan itu, terkejutnya mendengar Nabi Muhammad SAW. Nah, kata Abdullah bin Zaid, Ya Allah, ini mati ini senantiasa memandang Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah wafat, ya Allah, ambil mata ini, buta langsung. Dia tak letak lagi, ini mata tak bisa lagi dipakai untuk melihat wajah Rasulullah SAW. Itulah cintanya sahabat dengan Nabi, tak ada batas. Ya, sampai begitu repot, mata dicabut. Ya. Demi cinta dengan Nabi dan dia tak bisa lagi melihat selain Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, Utsman bin Affan bagaimana waktu Nabi meninggal? La kalam wa la salam. Tak ada ngomong, tak ada salam. Jumpa orang beri salam pun tak ada. Ngomong pun tak ada. Bisu, berapa hari bisu? Tak bisa ngomong Utsman bin Affan. Sahabat banyak itu, kenapa? Gimana orang yang selama ini dicintai di hati tiba-tiba hilang? Nah, yang lebih hebat lagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab datang dari rumahnya masuk ke masjid. Karena rumah Nabi dekat masjid. Di pekarangan Masjid Nabawi itu ramai sahabat kumpul, semuanya mata merah. Banyak yang menangis, banyak yang membisu. Umar cabut pedang. Umar cabut pedang ini. Mayyaqulu mata Rasulullah, darabtu bisa dihada. Siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal, aku tebas leher dengan pedang ini. Tak percaya Umar tak percaya Nabi meninggal. Nabi tidak meninggal. Nabi bertemu dengan Tuhan, sama dengan Nabi Musa bertemu Tuhan 40 hari, kemudian kembali lagi kepada kaumnya. Yang bilang Nabi Muhammad meninggal munafik, kata Umar. Oh, semua sahabat tak boleh ngomong dia. Ada sahabat bernama Salim. Salim ini adalah hamba sayanya Hudzaifah al-Yamani. Gimana nih? Siapa yang kita nanam kamu? Takut sama.
Bapak Ibu tahu tak Umar ini? Umar itu waktu Nabi hidup bilang, Umar ini tegas, yang hak terhak, yang batil tak batil. Dia tak mau campur aduk. Kalau Umar berjalan kata Nabi, berpapasan dengan syaitan cari jalan lain. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi begitu Umar marah, mana berani sahabat angkat suara, semuanya dia menunduk ini. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah datang Abu Bakar. Abu Bakar menenangkan Umar. Tapi Umar masih marah. Abu Bakar masuk ke kamar Nabi Muhammad SAW. Nabi ditutup wajahnya dengan selendang, yang kata selendang. Nah, dia bilang, ya Rasulullah, indah kehidupanmu dan indah kematianmu. Sekarang kau hidup selama-lamanya di sisi Tuhan, tak lagi mengalami kematian. Ditutup sama Abu Bakar. Keluar lagi ke depan. Umar masih marah-marah. Nah, Umar, ini ingat Allah berfirman, kata Abu Bakar, innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya kau akan mengalami kematian ya Muhammad, kata Allah, dan semuanya kalian juga akan mati. Ini ayat untuk Nabi Muhammad. Masih tak tenang Umar. Tambah lagi ayat yang kedua tadi yang dibaca. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Adalah Muhammad melainkan seorang rasul dan telah berlalu beberapa rasul sebelumnya. Berarti yang dulu sebelumnya meninggal juga. 124.000 nabi, 313 rasul, semuanya wafat telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud ayat tadi. Yang wajib diketahui tidak boleh. Yang bilang Rasul terima salah tu. Rasul 313, Nabi 124.000 di dalam itu. Semuanya telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar pun mulai agak tenang. Dan dua ayat tadi bagus. Tapi ada kalimat yang terakhir itu langsung dari diri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini Abu Bakar dia khalifah wajah. Kenapa? Dia mantap ngomong. Kata Abu Bakar bilang, "Man kana ya'budu Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budu Allah hayyul la yamut. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup tak pernah mengalami kematian. Langsung sadar Umar, pedang di tangan jatuh. Lakaani lam adul hadil ayat. Seolah-olah aku tak pernah mendengar ayat tadi. Itu ayat benar firman Allah. Kenapa aku jadi lupa hari ini kata Umar? Kenapa? Kenapa Umar lupa dengan ayat dibacakan Abu Bakar? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah dia Bapak Ibu, orang cinta tuh gitu. Orang bilang wafat dia tak percaya. Kenapa? Ada di hati. Itu masalahnya. Nanti Bapak Ibu hari ini pulang ke rumah seandainya dapat berita anak meninggal, goncang juga. Kenapa? Anak kita ada di hati. Begitulah sahabat tidak bisa menerima berita tersebut. Tapi itu fakta terjadi. Nabi Muhammad tetap sebagai utusan Allah, ada masa hidup dan ada masa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi selesai wafat itu, semua tugasnya pun selesai. Kita berharap mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang waktu wafat semua tugas kita selesai. Ya, yang ada masalah lah. Takut juga kita nih. Ya, masalah macam-macam. Selesai dengan dunia. Yang kedua, dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, Pak Habib masyita ya Muhammad fa innaka mufariqu. Silakan kau mencintai siapa yang kau cintai. Tapi ingat kau pasti berpisah dengan yang kau cintai. Ya, Bapak Ibu silakan, suami sah istri boleh, tapi ingat cepat lambat bisa. Istri mencintai suami cepat lambat bisa. Coba ambil kesepakatan suami istri, bang, adik, apa? Kita mati sama-sama yuk. Bisa? Mana boleh? Tak boleh kita meninggal sama-sama. Saya dapat satu saja. Orang yang meninggal jaraknya dekat sekali. Beda dengan kecelakaan yang lain. Pesawat Sriwijaya kemarin. Itu suami istri meninggal, tapi itu kecelakaan. Yang meninggal normal, jarang kita temukan meninggalnya bersama. Saya di Kampung Arang, Haji Abu Bakar. Haji Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq bukan, Haji Abu Bakar. Ya, tinggal di Kampung Arang, Masya Allah, orangnya khair, baik orang. Ya, rezekinya pun bagus juga. Dia meninggal malam. Haji Abu Bakar meninggal malam, kemudian istrinya yang mengurus mayat di malam. Paginya istrinya pula meninggal.
Jadi ditanam, esok hari sama-sama ditanam itu. Itulah yang paling dekat yang saya ketahui. Suami meninggal malam, paginya istri yang menyusul. Di Pontianak ini kan biasanya kan mohon maaf lah, ya. Kalau meninggal malam, nanamnya kapan? Besoknya. Nah besok pagi istri meninggal, ditanam bersama. Itulah rasa-rasa yang paling dekat sekali jalan itu. Tapi yang lain selisih seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah begitulah yang jelas. Siapapun yang kita cintai pasti berpisah. Kita kembali masing-masing. Kok meninggal berdua, bertiga nyaman. Itu aja istri saya belakang tu. Hari saya pisah kita. Ya, kurang meninggal pisah lalu ya. Ya, satu turun masuk dalam tanah, satu tetap di rumah. Yang di rumah pun ingat juga, tak lama pun nyusul lagi. Nah, begitu ya. Nah, mudah-mudahan dipahami ini bahwasanya apapun yang kita cintai kita tinggal. Ayo, rumah bagaimana? Tinggal. Usaha? Tinggal. Duit di bank? Tinggal. Anak? Yo, ini harus kita pahami betul. Waktu mandang rumah, mandang duit, mandang kendaraan, tanamkan dalam hati. Selama aku hidup, aku gunakan kau. Kalau aku udah meninggal, pisahlah kita. Ya tenang hati ini meninggalkannya. Nah begitu ya harusnya. Tetapi kata ulama, cari sesuatu yang kita cintai tetap kekal bersama kita ini. Itu yang penting. Cintailah sesuatu yang menemani kita sampai alam barzah, padang mahsyar, sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Orang-orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala pasti berkumpul dengan kita. Yang terutama nomor 1, usahakan cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bersama beliau. Karena Nabi yang menjanjikan al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu pasti berkumpul dengan yang dicintai. Maka sekarang cari tahu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu manusia luar biasa, bukan manusia biasa. Apa sebab? Ayat tadi itu, Nabi itu maksum daripada segala kesalahan. Laqad kana lahu fi Rasulillahi uswatun. Akhlak yang mulia itu Nabi Muhammad, artinya Nabi Muhammad dijaga oleh Allah, tak pernah bersalah. Apalagi ada yang katakan wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul sungguh telah taat kepada Allah. Kunci itu. Orang bertanya, Pak Ustaz, saya dah taat belum sama Allah? Sejauh mana kau mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka maulid tak cukup maulid mengkaji kemuliaan Nabi sampai Nabi dimuliakan seperti itu. Kalau Nabi pernah buat salah sekali saja, maka ini ayat batal. Semua ayat batal tentang Nabi Muhammad SAW tak laku lagi. Ternyata ini ayat sampai hari kiamat, menunjukkan kemuliaan Nabi itu sangat amat luar biasa. Dan Nabi manusia luar biasa, bukan Nabi manusia biasa. Ya, maka dari itu cintai Nabi, insya Allah kita akan mulia mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Karena orang mencintai ini, mohon maaf, pasti mengikuti. Ya, siapa yang kagum dengan orang, mengidolakan seseorang, pasti dia senang mengikuti. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kau ingin dicintai Allah, maka ikuti aku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, Allah bersenang kepada engkau. Jadi begitu. Siapa yang senang dengan Nabi, tandanya Allah senang dengan orang tersebut. Apalagi cintai orang-orang yang dekat dengan Allah. Cintai ulama-ulama ar-rasyidin ini yang dekat dengan Allah SWT. Cintai orang-orang yang bertakwa. Cintai orang-orang mukmin semuanya, insya Allah. Bagaimana orang mukmin ini? Nah, ini masalah itu. Ini berat sebenarnya jemaah sekalian. Mohon maaf lah. Kita mengajak cinta dengan Nabi, tapi sama mukmin tidak cinta, pun bohong juga tuh. Bohong juga. Nabi berkata dalam sebuah hadis, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Maka iman dulu. Kita tidak akan masuk surga kecuali beriman. Maka orang kafir tak masuk surga. Maka perbaiki iman. Kita tak akan masuk surga kecuali beriman. La tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak dianggap iman yang benar, kata Nabi, kecuali kalian saling mencintai satu dengan yang lain. Gimana Pak? Yuk, tanya diri kita masing-masing. Mohon maaf, ini berat bagi saya. Jadi sekarang kurangnya bagaimana kita sesama ini.
Siapa yang mengklaim cinta Nabi tapi tak sayang sesama, bohong juga. Karena itu cerminan iman. Cinta Nabi iman, cinta sama orang mukmin juga iman. Ya. Adulukum idza fa'alu tahabbakum bainakum. Orang aku beritahu kalian, kata Nabi bilang, satu amalan kalau kalian lakukan, kalian sayang satu dengan yang lain. Sama bilang, mau ya Rasulullah, mereka kata kita lakukan, cinta satu dengan yang lain. Kata Nabi, absyus salam, sepakat salam doa berjamaah, mendoakan satu dengan yang lain. Jangan salam formalitas, berangkat dari iman, kita doakan orang selamat satu dengan yang lain. Makanya orang yang bertikai kita lagi mudah. Kapan tuh? Perbaiki dengan memulai salam. Kalau memberi salam, selesai. Dijawab, selesai. Tak dijawab, yang memberi salam sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menjawab masih tertunda pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Tidak ada ruginya. Banyak orang bilang, Pak Ustaz, saya tak mau beri salam sama dia. Kenapa? Tak dijawabnya. Tidak masalah. Dijawab tak dijawab, yang penting kita disuruh memulai salam. Itulah, mudah-mudahan dia jawab. Kalau dijawab, selesai tuh. Kenapa? Mendoakan satu dengan yang lain. Makanya sebarkan salam satu dengan yang lain. Siapa? Orang yang kita kenal, bahkan yang tidak kita kenal. Yang penting sama-sama Muslim. Siapa? Masuk rumah gimana? Beri salam juga. Ini Islam mengajarkan. Ya, tak boleh kesembarangan. Kita beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau jawab, berarti ada orangnya. Kau tak jawab, ulang sampai 3 kali. Assalamualaikum, tak dijawab. Assalamualaikum, masih tak jawab. Dah, pulang kembali ke rumah. Balik. Jangan lagi menunggu di situ. Kenapa? Boleh jadi rumah kosong. Yang kedua, boleh jadi orang rumah istri mungkin tidur siang, mana kita tahu. Yang ketiga, mungkin karena mana kita tahu. Apa dibuat, mana kita tahu. Apa dia pengantin tahu. Ya kan? Pengantin tahu tak nunggu malam, Pak, siang pun jadi. Ya. Nah, kalau begini keadaannya lebih baik kembali, kata Nabi Muhammad SAW. Banyak kemungkinannya. Ya. Dan jangan maaf, kita pergi ke samping. Jendela terbuka. Assalamualaikum. Mana boleh begitu? Tak boleh. Surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat menyatakan bahawa Nabi Muhammad istirahat di rumah, sahabat memanggil Nabi lewat jendela itu. Ya, dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak dibolehkan. Kalau rumah Nabi kan sederhana. Sahabat sudah perlu jendela pun, Assalamualaikum ya Rasulullah. Anda boleh. Ini adab. Nah, kalau dijawab Waalaikumsalam, tunggulah buka pintu, jangan buka sendiri. Jangan dibukakan pintu. Nah, bukakan pintu. Dia bilang apa? Masuklah. Nah, kata Nabi dalam ada hadis tu, Assalamualaikum. Kalau sudah dijawab Waalaikumsalam, tunggu dia. Kalau dia tak persilakan masuk, kau tanya dia. Adukul, bolehkah aku masuk? Jangan masuk langsung. Tak boleh. Ini buka pintu, masuk dia. Langsung duduk lagi. Orang rumah belum keluar, nengok lagi punya rumah. Tapi rumah berjalan lagi, buka lagi nengok dia. Ini haram hukumnya dalam Islam. Ada aturan. Nah, udah masuk ke dalam, boleh duduk tak? Ini jawab lagi, mencari yang besar. Ini ada ini sederhana, pembahas. Ya, udah masuk ke dalam rumah, boleh ke duduk? Belum, tunggu isyarat dari sahibul bait, ahli rumah. Silakan duduk, tengok tangannya kemana? Silakan duduk Pak. Situ lah dia. Jangan kita duduk di tempat orang rumah duduk. Itu ada adab namanya tuh. Ini seperti ini ya, tanda sayang saling dan ada adab. Dan insya Allah satu dengan yang lain menjadi satu, sayang dengan yang kena ada adab dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi sebarkan salam, cinta satu dengan yang insya Allah. Siapa orang mencintai satu dengan yang lain, itu tandanya tidak ada kedengkian di hatinya. Karena Nabi sedikit pun tidak ada dengki di hatinya. Nabi kepengen kita selamat dunia sampai akhir. Itulah Rasulullah SAW.
Para jamaah Bapak Ibu, Nabi waktu khutbah Jumat, ya, sedang Nabi khutbah Jumat itu, salah satu jamaah yang hadir itu bertanya dengan Nabi. Padahal hari Jumat tak boleh bertanya, tapi ini orang kan belum tahu tentang Islam. Adab-adab Jumat belum tahu. Nabi lagi khutbah dan dia tanya, "Ya Rasulullah, ini soal, ada pertanyaan. Mata sa'ah, kapan hari kiamat?" Sahabat marah, "Uskup," kata sahabat. Diam, tak boleh ngomong. Tapi Nabi dia, "Kau tanya hari kiamat, ma'adat talah, apa yang kau siapkan?" kata Nabi. "La syai', tidak ada ya Rasulullah. Lakin uhibbullah wa rasul." Kata, tapi aku siapkan menghadapi hari kiamat. Aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasul. Nabi jawab, Masya Allah, qala anta ma'a man ahbabta. Kau bersama dengan orang yang kau cintai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, aku ini 10 tahun ikut Nabi. Tidak ada kegembiraan hatiku tatkala Nabi berkata dengan orang Badui tadi itu, kau bersama dengan orang yang kau cintai. Hati aku senang betul hari ini, kata Anas bin Malik. Aku sangat cinta Allah dan cinta Rasul dan cinta Abu Bakar dan cinta Umar. Mudah-mudahan cintaku kepada mereka menyebabkan aku bisa bersama beliau kelak di yaumul qiyamah. Anas bin Malik yang hari-hari mandang Nabi, gembira mengucapkan itu. Kita tak pernah mandang Nabi. Kalau seandainya ada perasaan ini, yakin kita bersama Rasulullah, insya Allah kita bergembira juga nanti di hari kiamat. Karena kita mencintai Rasulullah SAW, mencintai sahabat Nabi Muhammad SAW, mencintai para ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, cintai orang yang bertakwa, cintailah orang mukmin yang lain. Insya Allah ini tandanya orang tersebut telah benar imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang mukmin yang sejati, orang-orang yang baik. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Siapa tu orang yang baik? Nah, orang yang baik begini. Sahabat bilang, "Dulluni ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan, apabila aku amalkan, aku masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Qala kun muhsin, jadilah orang yang baik, kata Rasulullah. Sahabat bingung, bagaimana? Aku sudah baik atau belum? Nah, ya Rasulullah, aku tak tahu ini, aku sudah baik atau belum? Qala sal jirana, tanyakan orang sekitar. Tanyakan jiran, tetangga, tanyakan karib kerabat, tanyakan handai taulan, tanyakan teman-teman tempat kita bekerja, tanyakan kawan-kawan majlis taklim. Dia akan ngomong tentang kita ini, siapa kita. Wa yaqulu antal muhsin fa antal muhsin. Apabila mereka bercerita tentang kau hal yang baik, maka kau orang yang baik, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi wa yaqul antal muhsin fa antal muhsin. Jadi ngomong sebaliknya, kau orang yang tak baik, diceritakan hal-hal yang tak bagus, itulah dirimu, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita jadi mukmin yang sejati akan nampak akhlak kita bersama orang-orang di sekitar kita. Itu percikan daripada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita berkumpul sama orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, i'mal masyita fa innaka mujizun bih. Beramallah, kau akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ini Bapak Ibu sekalian, beramallah. Nabi sudah wafat, sudah kembali, tapi ada amal-amal yang kita lakukan untuk memperbaiki iman dengan tauhid, untuk tidak amal, laksanakan salat dan sebagainya. Semua ini amal-amal yang kita harus lakukan, baik yang fardu maupun yang sunnah. Kalau kita tak beramal, kita merugi di dunia ini. Apa sebab? Karena dunia ini tempat amalan kita. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, kehidupan, semua kita beramal. Siapa yang santai-santai, dia orang yang merugi. Tapi siapa orang yang bersungguh-sungguh beribadah, baik urusan dunia apalagi akhirat, insya Allah dia akan termasuk orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah mengutus Nabi Muhammad kecuali Allah menginginkan kita selamat. Siapa ikut Nabi Muhammad, insya Allah dia akan selamat. Nabi bilang sama kita, "Kulluhum yadkhuluna jannah." Kalian semuanya pasti masuk surga, kata Rasulullah. Illa man aba, kecuali yang tak mau. Waman yaqba ya Rasulullah, siapa yang tak mau ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang ikut aku, taat kepada aku, surga didapatkan. Man ata'ani faqad aba.
Siapa yang bermaksiat artinya tidak mengikuti aku, sungguh dia menolak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masuk surga Allah, semoga kita taat kepada Rasulullah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barokat Maulid pada hari ini kita dimasukkan golongan orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang saleh, berkumpul dengan para kekasih Allah, berkumpul dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan tidak berlebihan kita minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita bisa berkumpul dan melihat Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian apa yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf atas khilafan dan kekurangan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla ya katsiran nawali hasanal fi'ali qa'iman bila zawal ya mubdian bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, bagimu pujian dan syukur ya Allah atas nikmat yang diberikan kepada kami. Wahai yang banyak buat kebaikan, wahai yang selalu berbuat kebaikan, wahai yang eksis tak pernah berubah, wahai zat ya Allah yang senantiasa menyantuni hamba, sekalipun hamba-hamba tidak meminta. Ya Allah ya Tuhanku, Kau menciptakan makhluk tanpa contoh, Kau menjadikan makhluk ya Allah dengan tanpa contoh, dan segala pujian hanya milik Kau ya Allah pada setiap keadaan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah kami agar kami ingat kepadamu, agar kami ingat dalam ibadah kami kepadamu, ingat dalam rukuk kami ya Allah, ingat dalam sujud kami, ingat dalam zikir kami, ingat dalam salawat dan zikir kami, istighfar kami, dan semua ibadah kami, sedekah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, yang Kau jadikan kami orang-orang yang lalai kepadamu, jadikan orang-orang yang senantiasa ingat dan taat kepadamu. Allahumma ya Allah, jadikan kami ingat atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, rasa bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Nikmat-Mu begitu banyak ya Allah. Kau berkata dalam firman-Mu, wa ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghinggakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Engkau benar ya Allah dengan firman-Mu, kami tak mampu menghitung nikmat yang Kau berikan kepada kami. Namun ya Allah, nikmat semuanya itu kecil bagi kami bila dibandingkan nikmat Kau lahirkan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling besar bagi kami ya Allah. Kau hadirkan kekasih kami, Nabi kami di dunia ini, sehingga dunia menjadi terang menderang ya Allah, dari kegelapan menuju cahaya kebenaran, daripada yang hak kepada yang batil ya Allah. Kami tahu mana yang tidak benar dan mana yang hak benar berada di kebenaran diri-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, dengan Kau lahirkan Nabi Muhammad, kami kenal Engkau ya Allah dengan tanda-tanda kebesaran-Mu, dengan dalil Al-Quran yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Kau mawjud ya Allah, Kau qadim ya Rabb, Kau baqa ya Allah, Kau mukhaliful hawadis, Kau qiyamu ta'ala binafsihi, Kau qudrat dan iradah, semua sifat-sifat sempurna ada pada-Mu ya Allah. Itu semuanya kami kenal karena Kau lahirkan Nabi kami ya Allah. Kalau tidak kami dalam kejahilan, kalau tidak kami tidak kenal kepada siapa menciptakan diri kami. Allahumma ya Allah, dengan lahir Nabi kami, Kau tuntun jalan ke surga dan jalan ke neraka, dan kami tahu ya Allah mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Allahumma ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, dengan keterbatasan kami minta kuatkan kami dalam ibadah kepadamu, kuatkan iman kami untuk meyakini Kau ya Allah, kuatkan kepada seluruh tubuh kami, keluarga kami, ahli kami ya Allah, dalam melaksanakan ibadah kepadamu. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, ikutan orang yang bertakwa, penyejuk mata hati kami dan penyejuk mata hati Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, satukan kami dalam iman,
satukan kami dalam ibadah, satukan kami dalam kasih sayang. Ya Allah, buang kedengkian di hati kami, satukan kami Allah dengan kasih sayang. Kami ya Allah tidak senang mendengar nyanyian dan ucapan yang menyebabkan pertikaian di antara kami. Jauhkan pertikaian di antara kami ya Allah sesama umat Nabi Muhammad SAW. Jangankan masalah khilafiyah jika kami jauh satu dengan yang lain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami ingin umat yang satu, umat yang berwibawa menjadi panutan pandangan umat-umat yang lain di dunia ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah umat Nabi Muhammad, rahmatilah umat Nabi Muhammad, sayangilah umat Nabi Muhammad, dan sayangi ya Allah umat Nabi Muhammad yang tertindas, yang dizalimi di Palestina. Ya Allah, tolonglah mereka ya Allah di dalam kelaparan. Gerakkan umat Nabi Muhammad untuk bersedekah untuk mereka ya Allah, meringankan beban mereka ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, lindungi mereka yang tersisa ya Allah. Berilah rahmat kepada mereka ya Allah. Jauhkan keputusasaan dari mereka ya Allah. Tetapkan perjuangan mereka ya Allah, sampai Kau janjikan yang kami tidak tahu apa yang bakal terjadi di antara mereka ya Allah. Namun mereka berjuang di dalam-Mu ya Allah. Mereka tidak pernah takut, itu mereka takut kepada-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, lemahkan Yahudi, lemahkan Zionis Israel yang berada di sana menindas kaum kami di Palestina. Allahumma ya Allah, mudahkan ya Allah kemenangan bagi umat Islam. Allahumma ya Allah, beri pertolongan umat Islam. Allahumma ya Allah, tolonglah kami dan seluruh umat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada. Allahumma ya Allah, anta du'a wa alaikal ijabah wa tuhayyi raja'ana ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, inilah doa kami yang membatalkan harapan kami. Tolonglah kami ya Allah, kepada siapa lagi kami mengadu kalau bukan kepada Engkau, dengan berkah lahir Nabi Muhammad SAW, dengan kemuliaan dan sifat-Mu ya Allah. Isma' du'ana ya Allah, isma' du'ana ya Allah, dengarkan doa kami ya Rabb. Istajib du'ana ya Allah, ya Rabbal Arbab, ya Sari'al Hisab, ya idza sila, ya man idza sila ajab. Istajib du'ana ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wadkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Karim ya Sattar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Haji Awad Ahmad Al-Khalili yang telah menyampaikan hikmah tausiah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah pada kita semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa-apa yang telah beliau sampaikan dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian telah kita ikuti melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1440 Hijriah di Masjid As-Sakinah yang telah sampaikan penceramah Ustaz Haji Awad Ahmad Al-Khalili. Terima kasih atas perhatian kehadiran Bapak Ibu para jamaah yang telah berkenan hadir dari pagi sampai dengan siang hari ini. Semoga kita semua dapat menyadari akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu setelah acara ini tertutup, kami mohonkan kepada Bapak Ibu, pada jamaah khususnya kepada jamaah bapak-bapak, jamaah pria, agar memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada kaum ibu, kaum perempuan untuk keluar terlebih dahulu dari masjid agar kita dapat tertib dan rapi. Kami sampaikan kembali diminta kepada jamaah pria tetap berada di tempat dan kita berikan kesempatan dahulu kepada kaum ibu, kaum perempuan untuk keluar dari masjid terlebih dahulu agar menjaga ketertiban
kita bersama. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang berbahagia dan dirahmati Allah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dari acara kita dari pagi sampai dengan siang hari yang berbahagia. Dan selanjutnya mari kita akhiri dan kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirin yang telah menyaksikan live kami dari Masjid As-Sakinah Ganpala, Jalan Marta Dinata, Pontianak Barat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menyaksikan ini. Semoga acara Maulid Nabi besar ini barokah bagi kita. Terima kasih juga yang sudah hadir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri live ini. Terima kasih.